Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di videoku hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Untuk saat ini semoga kalian sehat selalu ya di sana ya, dalam keadaan baik, dan semoga tentunya yang baik-baik untuk kalian semuanya. Share lagi kegiatanku, aktivitasku, kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan yang tidak ada habisnya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari ya teman-teman. Terima kasih yang baru menemukan channelku. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Salam kenal dari aku, Mama Vina di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalian dari mana nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar saya tahu kalian dari mana aja nih yang sudah hadir lihat videoku hari ini. Nah, aku mau share lagi nih tentang kegiatanku sehari-hari, dan aku ini lagi pagi hari ini tuh aku masak dulu teman-teman. Masak sayur daun ketela ya teman-teman. Nah ya, di sambil aku mau masak ini sayur ketela, aku mau berbagi lagi nih kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya akan berbagi nih ada 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia. Sesuai judulnya ya, aku akan membagikan 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia ya teman-teman. Kunci kebahagiaan anak-anak dan keluarga adalah apabila ibunya merasa bahagia ya teman-teman. Namun dengan tugas-tugas yang menumpuk, bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia? Nah, pertanyaan inilah yang sering muncul kepada kita ya, seorang ibu rumah tangga dengan kita punya anak, dua anak ataupun beberapa anak gitu ya teman-teman. Kehidupan yang selalu dipenuhi banyak peristiwa menarik yang kadang membuat kita merasa seperti supermom ya. Tapi sering juga kita ingin mengunci diri di dalam kamar dan tidur sepuasnya. Menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia yaitu yang pertama yaitu buat variasi jadwal mingguan ya teman-teman. Menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menemani anak bermain, memasak, mencuci dan sebagainya adalah rutinitas yang kita lakukan setiap hari ya teman-teman, khususnya ibu-ibu ya. Khususnya ibu rumah tangga. Tak heran ya teman-teman, kita mudah jenuh melakukan semuanya. Cara mudah membuat kita lebih bahagia dengan menyelipkan satu kegiatan berbeda yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggunya ya teman-teman. Misalnya mengajak anak-anak melakukan kegiatan seni, playday dengan teman yang memiliki anak seumuran, atau sekedar membeli segelas kopi dari kedai kopi favorit ya teman-teman. Healing kayak gitu ya. Yang kedua yaitu pergi keluar rumah, jalan-jalan sekeliling komplek. Nah ya kan, bisa itu mengajak anak ke teman dekat rumah gitu, atau sekedar berjalan kaki ke minimarket terdekat. Bagus untuk membuat bunda tetap bahagia ya teman-teman. Cara yang sederhana ini ya, kita bisa jalan-jalan keliling komplek gitu ya, atau ke rumah saudara atau teman terdekat. Udara dan sinar matahari dapat membantu mengurangi stres yang kita rasakan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu temukan ibu lain yang senasib ya teman-teman. Berteman dengan ibu rumah tangga lainnya akan membuat kita tidak merasa sendirian. Pasti kita
punya banyak teman ya. Tapi kadang kalau kita di rumah saja, nggak kita pergi keluar bertemu dengan teman-teman, itu kita merasa sendirian. Tapi kalau kita keluar bersama, ketemu sama teman-teman, itu kita terasa happy, terasa enjoy ya teman-teman. Kita bisa saling mendukung dan meminta masukan bila sedang menghadapi masalah. Berbagai cerita terbukti ya bisa mengurangi sedikit beban yang kita rasakan. Nah, makanya kalau kita itu kan ya banyak banget kegiatan kita dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari, kita juga butuh refresh, kita juga butuh bertemu dengan kawan-kawan lainnya agar kita juga bertukar pikiran, bisa bercerita, jadi terasa bahagia ya teman-teman. Kita pun tidak lagi stres dan tidak merasa kita itu lebih merasa bahagia lagi. Yang keempat yaitu tularkan hobi Anda pada anak-anak. Anak-anak ya, tularkan hobi Anda pada anak-anak. Kalian seorang crafter atau punya hobi olahraga, suka main gunung maupun memasak, apapun minat kita ya, temukan cara untuk menularkan hobi tersebut kepada anak kita. Jika kita suka memasak, kita bisa meminta anak membantu di dapur ya teman-teman, atau ajak anak-anak menonton tayangan memasak bersama-sama. Menemukan apa yang kita sukai sekaligus dapat berbagi dengan anak-anak akan menambah kemampuan kita tanpa perlu merasa bersalah meninggalkan anak. Iya, kita ajak itu ya, kalau kita itu lagi memasak, kita bisa apa memasak, atau kita bisa berolahraga ataupun apalah itu ya, kita tularkan hobi kita kepada anak-anak agar kita juga ngerasa ada temannya kayak gitu ya teman-teman. Yang kelima yaitu cari pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan dari rumah ya teman-teman. Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan penuh waktu ya, sayangnya tidak diikuti oleh gaji yang juga besar. Terkadang ya hal ini yang membuat para emak-emak khususnya ibu rumah tangga merasa kurang dihargai ya teman-teman. Rasanya itu kita ingin berkontribusi untuk menambah penghasilan keluarga. Kita bisa mencari pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan dari rumah ya, apalah itu ya yang bisa kita kerjaan, atau jualan online, atau sekarang itu kan banyak sekali itu teknologi canggih ya yang bisa kita gunakan untuk berjualan online agar kita bisa mendapatkan uang sampingan gitu ya. Pilih pekerjaan yang tidak banyak menyita waktu ya teman-teman, sehingga urusan anak dan keluarga, anak dan rumah tetap bisa jadi prioritas utama ya teman-teman. Salah satu pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang tapi bisa dikerjakan dari rumah adalah bisnis bersama dus-dusan ya. Sebuah komplain produk rumah tangga eksklusif yang memiliki komunitas reseller terbesar di Indonesia ya. Kita jadi reseller itu ya kan, sekarang banyak teknologi canggih ya, kita gunakan handphone kita untuk berjualan online, atau kita itu bikin apa gitu ya teman-teman. 5. Asupan mikronutrien penting bagi ibu hamil dan menyusui di Indonesia, dus-dusan.com itu ya, membantu kita yang ingin memiliki bisnis secara serius. Tak hanya berbisnis, kita punya kesempatan bergabung dengan komunitas yang akan dengan senang hati membantu kita ya teman-teman. Mereka yang sudah sukses berbisnis bersama dus-dusan.com akan membagikan kiat-kiat
bagaimana menjalankan bisnis. Kita akan belajar bagaimana caranya merintis bisnis online serta bisnis offline untuk kita yang sudah memiliki warung atau tokonya sendiri ya teman-teman. Dan serunya lagi, kita dapat menggunakan nama brand atau toko sendiri ya teman-teman, sehingga yang kita promosikan adalah nama bisnis kita, bukan dus-dusan.com ya. Bersama dengan dus-dusan.com, kita akan memiliki budaya kerja yang berbeda. Dus-dusan.com berfungsi pada proses, bukan pada hasil instan ya. Biasanya diiming-imingi oleh bisnis lain. Tidak ada sistem tutup poin, tidak ada target yang ditetapkan oleh dus-dusan.com, serta tidak ada downline atau upline karena dus-dusan.com berbeda dengan bisnis lainnya. Selain membantu si ayah mendapatkan tambahan penghasilan, kita juga bisa merasa lebih percaya diri dan bahagia karena memiliki bisnis sendiri ya teman-teman. Dengan membuat variasi rutinitas, pergi keluar rumah, berteman dengan para ibu lainnya, melakukan hobi bersama anak, dan memiliki pekerjaan sampingan yang menghasilkan ya teman-teman, kita akan merasa lebih bahagia menjadi ibu rumah tangga. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan, itu semoga bisa bermanfaat ya. Ada 5 tips tadi ya, 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia. Semoga kita walaupun jadi ibu rumah tangga, tetap kita bisa bersama keluarga dengan penuh sukacita, tetap kita jalani. Dan lebih asiknya lagi kalau kita punya bisnis usaha di rumah sendiri ataupun jualan online di rumah sendiri ya teman-teman. Itu bisa juga kita tidak meninggalkan anak-anak, tetap kita bersama keluarga dalam rumah, tapi kita juga bisa menghasilkan cuan ya teman-teman. Dan mungkin segini dulu videoku hari ini ya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Video aku sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload ya teman-teman. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video aku yang selanjutnya. Terima kasih.